Timnas Indonesia akhirnya menang 3-1 atas Burundi setelah tampil impresif dalam FIFA Matchday. Kiper Syahrul Trisna lagi-lagi menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan setelah menggagalkan tendangan keras Bimenyimana Bonfils Caleb pada menit ke-85. Bersih menghalau bola yang mengancam gawang Indonesia. Pada menit ke-65 Sintayong melakukan pergantian 3 pemain sekaligus. Edo Febriansah, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta menggantikan Pratama Arhan, Stefano Lillipali, dan Dendi Sulistiawan. Indonesia menyerang pada menit ke-57 tendangan Yakob Sayuri hasil operan Dendi Sulistiawan di blok kiper Burundi. Burundi mencetak gol pada menit ke-51 melalui Niyonga Pasifike guna memperkecil kedudukan jadi 1-3. Pasifike lebih dahulu mengecoelkan Baknot dan Pratama Arhan sebelum melepaskan tendangan plasing kaki kiri ke pojok kiri gawang Syahrul. Burundi langsung menyerang Indonesia pada awal babak kedua guna mengejar ketinggalan. Meski diserang Burundi, pertahanan Indonesia tetap tenang. Bek Jordi Amat masih berani back pass kepada kiper Syahrul Trisna walaupun beberapa pemain Burundi di kotak penalti tim Merah Putih. Timnas Indonesia melakukan pergantian pemain pada menit ke-46 dengan menurunkan Syahrian Abimanyu dan menarik keluar Rahmat Irianto. Burundi yang mengenakan seragam hijau-hijau melakukan tendangan kick-off babak kedua. Timnas Indonesia yang tampil agresif pada babak pertama berhasil unggul 3-0 atas Burundi lewat gol Yakob Sayuri, 6, Dendi Sulistiawan, 11, dan Rizky Ridho, 44. Kiper Indonesia Syahrul Trisna membuat penyelamatan dengan menangkap tendangan Kanakimana Bienvenue pada menit ke-45+1 dari luar kotak penalti. Bek Rizky Ridho mencetak gol, membawa Indonesia unggul 3-0 pada menit ke-44 setelah kiper Mutombora Fabien blunder. Fabien yang hendak mengantisipasi sepak pojok Pratama Arhan salah komunikasi dengan rekan satu tim sehingga gagal sapu bersih. Bola jatuh di kaki Rizky yang langsung dimasukkan ke gawang. Keputusan Sintayong memainkan Stefano Lillipali sebagai starter sejauh ini menjadi keputusan tepat. Lillipali tampil agresif, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pergerakan dan umpan-umpan Lillipali kerap menciptakan peluang bagi Indonesia dalam menciptakan gol. Gelandang Borneo FC ini juga piawai membantu pertahanan Indonesia. Melihat performa di babak pertama, Lillipali layak menggantikan Egy Maulana Fikri yang sejauh ini dianggap sebagai anak emas Sintayong. Yakob Sayuri bertekad mencetak gol kedua dalam pertandingan ini. Yakob mendapatkan peluang gol pada menit ke-32 dari umpan tarik Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Akan tetapi tendangan Yakob Sayuri dari dalam kotak penalti masih membentur pemain lawan. Di sisi lain Lillipali juga siap menyambut umpan Asnawi. Skuad Garuda menerapkan pertahanan kompak. Seluruh pemain bekerja keras turun ke belakang saat diserang Burundi. Lewat taktik pertahanan kompak itu juga Indonesia berhasil menghalau peluang Burundi sejauh ini. Termasuk Stefano Lillipali yang turun hingga garis pertahanan di sisi kiri guna mementahkan umpan silang pemain lawan. Timnas Indonesia memiliki peluang menekan Burundi lewat tendangan bebas Mark Klok dari sisi kanan pada menit ke-27. Akan tetapi tendangan bebas Klok gagal menciptakan peluang gol setelah disapu bersih pertahanan Burundi. Pada pertengahan babak pertama ini, Burundi terlihat menguasai permainan. Tim tamu bisa memainkan operan-operan pendek dalam membongkar pertahanan Indonesia. Sementara itu Indonesia yang terus tertekan mengandalkan serangan balik guna mencari gol tambahan. Tertinggal 0-2 membuat Burundi mencoba respons dengan baik guna mencari gol guna memperkecil kedudukan. Pada menit ke-18 Niyonga Pasifike melepaskan tembakan kaki kanan dari luar korak penalti, tapi masih melenceng di sisi kanan gawang Syahrul. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir di Stadion Patriot guna menyaksikan duel Timnas Indonesia vs Burundi dalam FIFA Matchday. Serangan intensif Indonesia ke pertahanan Burundi membuahkan keunggulan 2-0 pada menit ke-14. Bermula dari sundulan Stefano Lillipali yang diblok kiper lawan. Bola yang dikuasai Mark Klok dioper ke Rahmat Irianto.
Tendangan Irianto dari dalam kotak penalti disambar Dendi Sulistiawan menjadi gol. Sontekan kaki kiri Dendi Sulistiawan membawa Indonesia unggul 2-0 atas Burundi pada menit ke-14. Timnas Indonesia nyaris menambah keunggulan jadi 2-0 jika sundulan Stefano Lillipali pada menit ke-11 tidak ditepis kiper Burundi, Mutombora Fabien. Peluang Lillipali itu tercipta lewat umpan silang Yakob Sayuri dari sisi kanan. Gol itu tercipta berkat pressing ketat pemain Indonesia. Mark Klok berhasil mencuri bola, lalu mengoper kepada Lillipali. Lillipali kemudian melepaskan umpan silang dari sisi kiri ke kotak penalti yang disambar dengan sundulan Yakob usai berlari dari belakang. Timnas Indonesia unggul cepat melalui gol sundulan Yakob Sayuri pada menit ke-6 usai memanfaatkan umpan silang Stefano Lillipali. Pada menit ketiga Burundi melepaskan umpan terobosan berbahaya yang dilepaskan di antara dua bek tengah Indonesia. Akan tetapi kiper Syahrul Trisna dengan cepat bergerak menangkap bola. Babak pertama dimulai. Indonesia dengan seragam merah-merah melakukan kick-off lebih dahulu. Meski demikian Burundi langsung mengambil inisiatif menyerang dan membahayakan pertahanan tuan rumah. Saat ini timnas Indonesia menempati ranking ke-141 FIFA, sementara Burundi di peringkat ke-141. Indonesia terus mengincar lawan dengan peringkat yang lebih baik dalam ranking FIFA meningkatkan posisi di klasemen dunia. Timnas Indonesia tercatat 13 kali melawan tim asal Afrika di berbagai ajang jelang melawan Burundi. Dari 13 pertemuan itu tim Merah Putih 4 kali menang, 2 kali imbang, dan 7 kali kalah. Menghadapi Burundi bisa jadi momen bagi skuad Garuda memperbaiki rapor tersebut. Namun jika kembali kalah, rekor buruk melawan tim Afrika akan makin panjang. Pelatih Sintayong memainkan gelandang naturalisasi Stefano Lillipali sebagai starter saat melawan Burundi. Berikut susunan pemain Indonesia vs Burundi. Duel Indonesia vs Burundi dalam FIFA Matchday bisa disaksikan secara langsung lewat live streaming di sini. Jangan lupa, yuk tonton terus berita selanjutnya. Terima kasih.